Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Mulyana dalam Yans Media. Yans Media kali ini akan mempersembahkan sebuah materi ajar mengenai pendidikan lingkungan hidup atau yang sering kita sebut dengan PLH. Oke, mempersingkat waktu, silahkan menyaksikan. Kali ini pada materi lingkungan hidup ini kita akan ke submateri, yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan biotik dan abiotik ini memiliki standar kompetensi untuk melakukan pemeliharaan lingkungan biotik dan abiotik. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah menjelaskan jenis-jenis lingkungan biotik dan abiotik. Untuk mempermudah dalam memahami materi ini, saya membuat sebuah kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini terdiri dari 4 tahapan: mengenal bumi, biotik, abiotik, dan menjaga bumi. Yang pertama kali mungkin saya akan membahas tentang apa mengenal bumi. Apa itu bumi? Oke, kita lanjut saja. Untuk lebih memahami bumi, mungkin sebelum ke materi, kita lihat dulu video ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi mengenal bumi. Bumi adalah planet ketiga dari 8 planet di tata surya. Diperkirakan usianya mencapai 4,6 miliar tahun. Sungguh usia yang sangat tua sekali mungkin ya. Oleh karena itu, alangkah baiknya bila kita selalu menjaga bumi ini dengan baik. Karena semakin tua maka akan semakin rapuh. Oleh karena itu, dengan kita bisa melestarikan alam yang ada di sekitar kita,
mungkin kita akan menghambat kerapuhan itu. Kita sudah mengenal bumi, lalu kita lanjut ke lingkungan biotik. Apa yang dimaksud dengan lingkungan biotik? Lingkungan biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Pada pokoknya makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu. Misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua itu termasuk makhluk hidup. Dan ukurannya bisa mikro ataupun makro. Dan yang paling berpengaruh di bumi ini adalah manusia. Manusia sebagai penjaga, manusia sebagai pelestari. Karena selain manusia siapa lagi? Hewan dan tumbuhan itu berhak dilestarikan. Lanjut. Untuk lebih mengenal tentang lingkungan biotik, saya akan mempersembahkan satu lagi video. Silakan menyaksikan. Mungkin ini adalah salah satu contoh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Selain dari manusia, ada juga hewan dan tumbuhan. Ada sesuai dengan ukurannya, ada yang mikro, ada yang makro. Tumbuhan dimakan oleh hewan, sehingga mereka saling membutuhkan. Mungkin bisa dilihat dari video ini. Ya, itu saja video mengenai lingkungan biotik. Kita lanjut ke lingkungan abiotik. Apa yang dimaksud dengan lingkungan abiotik? Lingkungan abiotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup atau benda-benda mati. Karena komponen abiotik merupakan keadaan fisik dan kimia di sekitar organisme yang menjadi medium dan substrat untuk menunjang berlangsungnya kehidupan organisme tersebut. Contohnya abiotik adalah air, udara, cahaya matahari, tanah, dan topografi dan iklim. Untuk melihat contohnya, kita lihat contoh berikut ini. Contoh lingkungan abiotik. Yang pertama adalah api. Yang kedua adalah gurun. Lihat ya, benda-benda seperti ini kayak api, gurun itu adalah sesuatu yang mati, tidak hidup. Tapi mereka sangat berperan penting dalam penumbuhan organisme. Dan juga air. Yang terakhir air. Kita tahu abiotik adalah benda mati, tapi mereka sangat dibutuhkan. Contohnya air, lihat air. 75% manusia membutuhkan air. Oleh karena itu, air merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Seperti itu lingkungan abiotik. Kembali, yang terakhir adalah menjaga bumi. Setelah kita mengenal bumi, kita tahu yang biotik itu yang seperti apa. Dengan ada dua benda di bumi ini yang terus saling berkaitan antara hewan, tumbuhan, manusia, dan apapun yang berada di bumi itu tersendiri. Makanya, kenapa harus menjaga lingkungan? Karena dengan menjaganya, kita bisa melestarikannya. Dengan melestarikannya, kita bisa mempertahankan stabilitas alam.
Kenapa harus menjaga lingkungan? Karena jumlah penduduk di bumi semakin banyak, sehingga banyak lahan dijadikan tempat tinggal tanpa memikirkan akibat yang akan diberikan. Itu mungkin salah satu contoh kenapa kita harus menjaga lingkungan. Bagaimana cara menjaga lingkungan? Pola hidup bersih. Kenapa pola hidup bersih? Karena dengan pola hidup bersih, dengan mencintai diri sendiri, maka kita akan mencintai lingkungan kita. Kita sebagai manusia wajib mencintai diri sendiri. Dan bila mencintai diri sendiri, maka kita akan mencintai apa yang ada di sekitar kita. Terus selanjutnya mencoba memanfaatkan barang bekas. Barang yang tidak terpakai, barang yang kita tumpukan di gudang, jangan sampai menimbulkan kerusakan terhadap alam. Karena mungkin kita tahu banyak sampah atau benda-benda yang tidak bisa didaur ulang oleh alam. Oleh karena itu kita wajib memanfaatkannya. Yang ketiga adalah tidak membuang sampah sembarangan. Itu mungkin salah satu cara agar alam kita ini bersih, alam kita ini sehat, alam kita ini bisa terpakai sampai beribu-ribu tahun ke depan. Ini contoh menjaga lingkungan adalah dengan menanam pohon. Jadilah orang pertama yang menyelamatkan bumi. Jangan perlu diatur oleh orang lain, jangan perlu disuruh oleh orang lain. Ayo kita tanamkan pada diri kita sendiri bahwa kita harus menyelamatkan bumi, menjadi orang pertama yang menyelamatkan bumi. Mungkin dari pendidikan lingkungan hidup ini, dari biotik, abiotik, mengenal bumi, sampai akhir diakhiri dengan menjaga bumi, dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan terhadap acara ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di media ajar selanjutnya. Salam yang